Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, di video kali ini kita akan membahas sebuah film jadul yang berjudul Dutch Big Allow. Film ini menceritakan tentang seorang pembersih tangki ikan yang malang yang terjun ke bisnis sebagai pekerja seks laki-laki. Upaya mendapatkan cukup uang untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan saat menjaga rumah. Di awal film, terlihat Dutch Big Allow yang sedang membersihkan akuarium ikan umum tanpa pakaian. Tentu saja dia langsung dipecat. Dia mencoba menjelaskan mengapa dia membersihkan akuarium tanpa celana renangnya. Tapi usahanya sia-sia. Dia kemudian menemui seorang wanita yang bernama Alison, yang bekerja di toko akuarium. Ia pun mengajaknya berkencan, tapi gadis itu menolaknya mentah-mentah. Maka dari itu, untuk mengobati sakit hatinya, ia membeli beberapa siput laut yang ada di dasar akuarium. Dan ia pun bisa melihat pemandangan pegunungan yang terlihat jelas, karena baju Alison basah sambil mengambil siputnya. Kemudian, dia menuju ke sebuah resort, di mana dia melihat Anton yang sedang menggoda seorang gadis. Dan dengan mudahnya membawanya masuk ke kamar. Dutch sangat iri dengan dia. Ia lalu pergi ke salah satu kamar, untuk menyelamatkan ikan emas milik bocil yang masuk ke kloset. Sebelum pergi, Dutch pun menawari ibu bocil itu apakah tertarik untuk belajar biologi bersamanya. Sayang sekali, dia kembali ditolak mentah-mentah. Setelah itu, ia membersihkan kolam buatannya. Tiba-tiba, ia diserang ikan koi itu. Untungnya ia diselamatkan oleh Anton. Anton pun mengajaknya masuk dan berniat berinya minum. Di dalam, sangat terpukau melihat akuarium ikan mahal milik Anton. Ia juga kagum melihat bahwa dia memiliki Chinese style. Tetapi ia langsung merasa meringis ketika Anton memberinya makan ikan yang juga sangat mahal. Sementara Anton pergi ke kamar mandi, Dutch mendengar pesan dari seorang wanita dari teleponnya. Anton memintanya dia untuk menjadi sopirnya jika harganya masih sama. Dutch baru tahu jika Anton ini seorang pengemudi limosin. Apakah mungkin itu yang membuat para wanita mau sama Anton? Namun Anton hanya memberi jawaban yang tidak jelas. Jadi Dutch pun bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan tanpa berbelit-belit. Anton mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang gigolo. Kemudian Dutch pulang ke apartemen yang berantakan dan hendak memancing. Tapi rencana itu harus tertunda. Keesokan harinya, Anton meminta Dutch untuk memeriksa ikannya yang sakit. Setelah merawat ikan, Anton memintanya untuk merawat hewan peliharaan dan rumahnya, karena dia akan pergi berbisnis selama 3 minggu. Sebelum Anton pergi, dia mengatakan Dutch untuk tidak menggunakan mobilnya dan menjawab teleponnya. Terus kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia mengerti, tapi tiba-tiba dia agak sengaja menjatuhkan panah Hungaria Anthony. Untungnya Anthony dengan cepat menangkapnya. Ia pun mengancam Dutch, dengan itu lalu mengatakan dia akan terluka. Dia mengacaukan apapun di apartemennya. Dutch membersihkan tempat Anthony dan mengunjungi Alison untuk memberitahunya tentang pertunjukan barunya. Tetapi gadis itu sama sekali tidak peduli. Di hari yang sama, Dutch secara tidak sengaja memutar film Ham-Ham di televisi. Dan di saat bersamaan, seorang pramuka tiba-tiba muncul dan menjual kue kepadanya. Tanpa sengaja, gadis itu melihat film itu. Dutch terpaksa membeli sebuah kue itu untuk membuatnya diam. Dia kemudian membuat sandwich keju panggang di panggangan roti menggunakan roti yang ia beli barusan. Dan menggantung dirinya di bar Anthony untuk melakukan beberapa sit-up terbalik. Dia melihat bahwa sandwichnya terbakar. Jadi dia bergegas untuk turun. Tapi ia gagal dan akhirnya berpegangan pada akuarium. Saat yang bersamaan, Anthony menelepon dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak membersihkan apartemennya. Sementara itu, api terus menyebar di dapur, dan akuariumnya sudah tidak bisa menahan Dutch, hingga akhirnya jatuh dan pecah. Dia kemudian memadamkan api dan menyimpan ikan di wadah yang terpisah. Lalu, Dutch pun menelepon Nell dan putus asa setelah mengetahui bahwa dia harus membayar $6.000 untuk memulihkan semuanya. Malam itu, Dutch tanpa sengaja menjawab telepon. Seorang wanita bernama Margaret mengira dia adalah gigolo dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, menggunakan mobil Anthony, Dutch pergi ke rumah Margaret dan mengenakan pakaian terbuka saat dia membacakan buku untuknya. Lalu Dutch memakai balon sebelum berhubungan dengan Margaret. Tapi sialnya,
Tiba-tiba anjingnya Margaret menjadi sangat agresif dan melawannya. Margaret membayar Dutch dan memintanya untuk pergi. Tetapi sebelum dia pergi, dia bertanya pada wanita itu apakah dia menyukainya. Margaret pun dengan jujur menjawab dan mengatakan bahwa mereka belum melakukan apa-apa. Meski begitu, ia tetap senang dengan 10 dolarnya. Ia menggunakan uang yang diperolehnya itu untuk pergi ke bar untuk bersenang-senang. Namun uang itu langsung habis setelah memesan minuman mahal. Ia pun terpaksa harus mencari seorang wanita yang membutuhkan layanan dengan harapan menjadi lebih banyak uang. Dia kemudian mendekati seorang wanita Perancis yang bernama Claire, yang awalnya menganggapnya menjengkelkan. Tetapi akhirnya ia berhasil mengajaknya untuk meninggalkan bar bersamanya. Membawa Claire ke tempat Anthony, di mana wanita itu langsung set. Tapi ketika Dutch menyuruhnya untuk membayar 10 dolar terlebih dahulu, belum mereka mulai, Claire mengatakan kepadanya bahwa dialah yang harus membayarnya, dan bukan hanya 10 dolar, tapi 500 dolar. Keduanya pun langsung berkelahi. Mereka pun berdebat tentang pembayaran mereka, dan Claire mengancam akan membunuh ikan Anthony jika Dutch tidak membayar. Kemudian dia melihat foto Anthony dan bertanya pada Dutch mengapa dia memilikinya. Jadi Dutch mengakui bahwa mereka berada di tempat Anthony, dan tiba-tiba Claire pun takut. Ia meminta Dutch untuk tidak memberitahu Anthony tentang sepatunya. Lalu ia pun pergi. Setelah mengetahui kekacauan di tempat Anthony, temannya Claire, DJ, mengunjungi Dutch, meyakinkan bahwa dia berencana untuk memperbaiki semuanya sebelum Anthony kembali. Tetapi DJ menyarankan dia bekerja sebagai gigolo aja untuk mendapatkan uang lebih cepat. Mempercayai TJ, Dutch melakukan makeover sampai dia siap-siap untuk satset. Sebelum dia meninggalkannya di rumah klien resmi pertamanya, TJ mengingatkan untuk tidak pernah jatuh cinta. Dutch pun memasuki rumah, dan di lantai atas, dia menemukan seorang wanita super jumbo bernama Peluisa. Dutch tidak nyaman, jadi dia berbohong untuk menghindari berhubungan dengannya. Dan sebagai gantinya, keduanya memainkan permainan yang disebut kue dan pai. Keesokan harinya, DJ memberitahu Dutch betapa terkesannya dia dengan karenanya menyenangkan Peluisa dan akhirnya bisa dibayar. Namun Dutch tidak yakin apakah dia terus bisa menjadi gigolo dan memutuskan untuk berhenti. Tapi TJ mengancam bahwa dia akan memberitahu Anthony apa yang telah dilakukan pada tempatnya. Dutch pun menghentikan TJ, memintanya untuk memberinya waktu untuk berpikir. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh detektif Flower. Dia kemudian pergi ke kamar kecil untuk bertemu dengan ayahnya. Bob adalah pembersih toilet di restoran itu. Dan ketika Dutch bertanya kepadanya apakah salah menerima uang dari wanita untuk kesenangannya, dia memberitahu putranya bahwa wanita mencari sesuatu yang lebih dari sekedar tidur bersama. Dia menjelaskan bahwa wanita menginginkan romansa. Dan yang mengejutkan, Bob menjelaskan bahwa ketika dia bertemu ibunya Dutch di klub dansa, dia menolaknya untuk membayarnya untuk tidur bersama. Karena itu, mereka pun lalu menikah. Bob menyarankan agar Dutch untuk mengambil lebih banyak risiko, seperti yang dia lakukan. Dutch pergi ke rumah klien berikutnya, Rina, yang merupakan wanita yang sangat tinggi. Keduanya pun berkencan, dan saat Rina bercerita tentang prosedur kelenjar di medical center, beberapa orang di sekitar mereka tidak berhenti menggoda Tina. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya, di mana Tina menggendong Dutch seperti bayi dan melemparnya ke tempat tidur untuk langsung satset lagi dan lagi. Dutch merasa tidak nyaman tidur dengan kliennya, jadi dia mengusulkan mereka melakukan sesuatu yang lain, dan dia akhirnya memijat kakinya. Saat Dutch meninggalkan rumah Tina, Polder menyergapnya. Ia bertanya tentang Anthony dan menuduhnya juga sebagai gigolo. Dutch menjelaskan bahwa dia bukan gigolo, tetapi detektif itu tidak mempercayainya. Dia pun mengancam Dutch. Dia dapat dengan mudah menjebloskannya ke penjara. Keesokan harinya, Dutch menyebut klien berikutnya yang bernama Ruth, yang menderita sindrom yang membuatnya bersumpah tanpa sadar. Karena sumpah Dutch yang berlebihan, Dutch membawanya ke pertandingan bisbol, di mana dia bisa bersumpah dengan bebas tanpa harus memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Pintar juga.
Sekali lagi, Dus mengesankan TJ dan pria itu menjebaknya di kencan lain. Memanfaatkan bahwa teman-teman wanita itu ingin bersenang-senang. Dus pun terkejut bahwa teman-teman kencannya Kate tidak seaneh klien sebelumnya. Mereka seharusnya makan di restoran sushi, tetapi ketika Dus melihat bahwa koki akan mengiris ikan buntal berwajah anjing, Kate dengan sopan meminta pria itu untuk menghentikannya. Kemudian pergi ke danau, di mana mereka melepaskan ikan itu. Setelah makan malam yang indah bersama, Dus membawa Kate pulang. Saat dia masuk ke mobil, Mulder menghadangnya lagi. Detektif itu muak karena Dus bekerja sebagai gigolo. Tetapi Dus meyakinkan bahwa Kate hanyalah teman kencannya. Tentu saja Mulder tidak percaya dan dia memerintahkannya untuk membawa buku hitam Anthony yang berisi informasi klien dalam waktu 3 hari. Keesokan harinya, Dus memberitahu TJ bahwa dia menyukai Kate. Tetapi TJ mengatakan dia harus fokus pada pekerjaannya karena Anthony akan segera kembali. Dus kemudian menyebutkan Mulder. TJ pun mulai khawatir. Dus berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang dia kepada detektif itu. Kemudian Dus berkencan dengan klien berikutnya yang bernama Krala yang menderita narkolepsi yang menyebabkan tidur secara acak. Setelah bermain bowling, Krala tertidur di tempat blowing. Lalu mereka makan di restoran, di mana Dus harus mengikat rambut Krala ke tiang sehingga dia tidak membenturkan kepalanya ke meja jika dia tertidur lagi. Kemudian Dus akhirnya membawanya pulang. Krala mengatakan kepadanya bahwa dia sangat senang. Dan ketika Dus bertanya apakah dia baik-baik saja sendirian, Krala mengatakan dia baik-baik saja. Namun kemudian Dus mendengar Clara jatuh dari tangga. Tapi dia gagal membuka pintu karena wanita itu mungkin menghalanginya. Dus memulai perbaikan di tempat Anthony. Dia juga tetap berhubungan dengan klien sebelumnya, mengajak mereka berkencan dan bahkan membantu Fluida menurunkan berat badan. Sementara itu, para wanita masing-masing membayar untuk layanannya. Dia juga terus mendekati Kate, bahkan memberinya akuarium. Kate lalu memperkenalkannya kepada teman sekamarnya yang buta, Gita. Belum berkencan lagi di pantai, Dus kemudian ingat bahwa itu adalah hari ulang tahunnya ayahnya. Dus pun memperkenalkan mereka satu sama lain di restoran tempat ia bekerja. Dus tampak kebingungan ketika dia memberinya raspberry. Dipanggil oleh bosnya untuk membersihkan toilet. Setelah Bob pergi, Dus menjelaskan kepada Kate bahwa ayahnya adalah petugas toilet. Tidak disangka, Kate tidak keberatan. Dia kemudian pergi ke kamar mandi agar Bob meniup lilin untuk kuenya. Dan lelaki tua itu sangat menghargainya. Ketika dia mengajaknya pulang, Kate memberitahu Dus bahwa dia bersenang-senang. Tetapi Dus merasa itu sulit dipercaya. Untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, Kate mengundang Dus ke rumahnya untuk tidur dengannya. Setelah membuka armor, Kate mencoba untuk mengakui sesuatu pada Dus. Tetapi Dus tidak mengizinkannya berbicara. Dus dan Kate mulai pemanasan. Tetapi secara tidak sengaja, Dus menarik kaki palsunya. Kate yang malu pergi ke kamar mandi dan meminta Dus untuk pergi. Tetapi Dus bersikeras untuk tinggal dan meyakinkan Kate perasaannya untuknya. Pagi harinya, Dus bangun dan bahagia dipelukan Kate. Dia kemudian berbicara dengan teman-teman Kate. Para wanita itu tidak senang Kate berkencan dengan seorang penipu. Tetapi Dus mengatakan kepada mereka bahwa dia telah berhenti dan sangat mencintai satu sama lain. Dus pun mengembalikan uang wanita itu. Di luar, Mulder tiba-tiba muncul dan meminta buku hitam Anthony. Tapi Dus mengatakan dia tidak dapat menemukannya. Dia kemudian bertanya pada Dus, apakah dia tahu TJ? Dus pun berbohong bahwa dia tidak mengenalnya. Kemudian Dus memberitahu TJ bahwa dia memutuskan untuk berhenti menjadi gigolo. Dan dia akan mencari pekerjaan lain untuk membayar apartemen Anthony. Ketika Dus kembali ke tempatnya, Kate terlihat sangat terpukul setelah mengetahui bahwa selama ini Dus dibayar untuk pergi bersamanya. Dus mencoba menjelaskan, tetapi Kate tidak mau mendengarnya, bahkan menyuruhnya pergi. Lalu kembali ke aktivitas lamanya, membersihkan akuarium ikan dan juga membersihkan kloset. Akhirnya Dus tidak tahan lagi, ia pergi ke ayahnya dan menyerahkan isi hatinya sambil menangis. Meskipun telah bekerja keras, Dus masih membutuhkan sekitar $1.500.
Dia pun putus asa dan tidak ada pilihan lain selain kembali menjadi gigolo. Kali ini penyewanya adalah wanita cantik bernama Elaine. Tetapi Dus menolaknya karena dia ingin menjaga perasaan orang yang sedang ia cintai. Elaine pun mengatakan jika suaminya dulu seperti dia. Dia pun mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat Dus pergi, Elaine menahannya karena dia sudah membayar jasanya. Akhirnya Dus menari untuknya sambil memastikan dia tidak menyentuhnya. Setelah mengenakan pakaian lagi, Dus menemukan dompet lain yang berisi KTP dan foto Polder. Ternyata ia adalah istrinya Polder. Dus hanya bisa terdiam melihat itu. Sialnya, saat pulang bersama Elaine, mereka bertemu Kate di lobi. Kate pun langsung menampar Dus. Ternyata dia ke sana hanya untuk mengecek apakah pria yang dicintainya benar-benar bukan gigolo. Ia kemudian langsung berjalan pergi. Dus pun mencoba mengejarnya, tetapi dia malah menabrak kereta bagas. Malamnya, Dus kembali ke tempat Anthony, dan tidak sangkanya, Kate mengembalikan akuarium yang dulu ia berikan. Keesokan harinya, Polder menemui Dus. Dus langsung berkata bahwa ia tidak tahu Elaine adalah alasan mengapa Polder mengejar Anthony. Tanpa pikir panjang, Polder langsung menghajar Dus. Detektif itu bertekad untuk mendapatkan Anthony, dan dia tinggal di jeruji besi. Tetapi Dus mengatakan kepadanya bahwa itu tidak menyelamatkan pernikahannya. Polder percaya bahwa Elaine berselingkuh karena kejantanannya yang kecil. Tetapi Dus meyakinkan bahwa bukan itu masalahnya. Dia kemudian menyarankan Polder agar bisa menghibur Elaine dengan asik, agar ia bahagia. Akhirnya Dus mengajarkan detektif itu untuk menari dan menggoda istrinya. Polder pun berterima kasih kepada Dus karena membantunya menyelamatkan pernikahannya. Tetapi dengan menyesal, dia memberitahu bahwa dia harus tetap menangkap seseorang. Dan yang dipilih adalah TJ. Alih-alih mengkhianati TJ, Dus malah menyerahkan diri. Saat di pengadilan, penuntut memberitahu hukuman maksimum untuk masing-masing dari 5 tuduhan. Tapi tiba-tiba klien Dus muncul dan bersaksi untuknya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah tidur dengan Dus. Hakim kemudian bertanya pada Dus, apakah dia pernah tidur dengan lain. Dus pun mengakui bahwa dia hanya tidur bersama Kate, dan dia jatuh cinta padanya. Setelah membuktikan bahwa Kate juga tidak membayar Dus untuk tidur bersamanya, hakim pun menolak kasus Dus dan melepaskannya. Dus kemudian pergi ke tempat kerja Kate. Dia berpura-pura menjadi seorang pasien untuk menemuinya. Dus memohon pada Kate untuk mendengarkannya dan dia meminta maaf karena telah berbohong padanya. Dia hanya takut jika Kate malu punya cowok pembersih akuarium ikan seperti dia. Ia pun menyampaikan bahwa menjadi gigolo hanyalah sebuah kesalahan, dan akhirnya Dus membacakan puisi yang ia tulis untuk Kate untuk membuktikan cintanya padanya. Dan Kate pun akhirnya menerimanya kembali. Kemudian ia dibantu para klien Flower dan TJ memperbaiki apartemen akuariumnya Anthony. Tidak bahkan menyamar sebagai pegawai bandara untuk mengulur Anthony. Sementara Dus dan kawan-kawan menaruh kembali semua ikan di akuarium. Namun sialnya, Begita menyalahkan blender untuk membuat margarita. Tanpa pikir panjang, Dus memberi lionfish dari Allison dan berhasil memasukkannya ke dalam akuarium tepat saat Anthony kembali. Dan semua orang pun langsung bersembunyi. Anthony menyampaikan kekesalannya bertemu dengan petugas bandara yang tak lain adalah Tina. Ia yang melihat ada minuman di dalam blender pun langsung meminumnya tanpa tahu itu adalah lionfish-nya. Dus pun sangat gugup dan tidak sabar untuk pergi. Tetapi Anthony menanyakan tentang apartemennya, terutama tentang ikan-ikannya. Ketika Anthony bermain mengetuk akuarium, tiba-tiba akuarium itu pecah. Ia pun tersadar jika itu bukan akuariumnya. Ia langsung mengambil kapak dari koleksi jatahnya dan menyerang Dutch. Untungnya Cash melemparkan kaki palsunya ke arah Dutch sehingga ia bisa membela diri. Dan kini mereka berkelahi dengan seimbang. Anthony lalu melemparkan senjatanya pada Dutch dan tidak disangka Dutch bisa menghindarinya. Akhirnya Anthony mencoba menembak Dutch menggunakan panahnya. Wanita itu mencoba memblokirnya hingga dadanya terpanah. Untungnya panah itu hanya mengenai ayam panggang yang terselip di dada Louisa. Flower kemudian menangkap Anthony, sementara Begita mendapatkan kembali penglihatannya setelah berhubungan dengan TJ di dalam lemari.
Beberapa bulan telah berlalu. Kini Bob lebih kaya karena bekerja sebagai gigolo. Carol melakukan perjalanan ke Perancis, sementara Fluida menjalani sedot lemak sebelum mengubah namanya menjadi Naomi. Sementara itu, Anthony yang dipenjara mulai berhubungan dengan Tina dan tidak mendapatkan stikomnya sendiri. Terakhir, Dos akhirnya menikah dengan wanita yang sangat ia cintai dan filmnya pun selesai.